has two fuses. We need to cut both at the same time. Red wire. Red wire, go ahead. Take this to hell with you, Captain. Never bury your enemies alive. Endingnya jelek, nanggung banget, gantung lagi. Yes, Call of Duty Modern Warfare 3 yang endingnya itu banyak yang bilang kayak gitu. Tapi kok kenapa bisa gini? Apakah ini seri game paling buruk yang pernah dibuat sama developernya? Karena ya sesuai bintangnya yang jelasin kalau 4 dari 10. Well, entah ini orang-orang nilainya emosian atau bagaimana, tapi gua mau jelasin kenapa bisa Call of Duty Modern Warfare 3 ini jadi seri yang menurut gua bagus banget. Tapi sebelum itu, gue mau lu fokus ke dua hal. Yang pertama, kematian Sof. Ya, kematian Sof. Dan yang kedua, John. General. How did you get in here? Mutual friend. Laswell. You're better than this, Captain. We both will. This job is about making sacrifices for the greater good. Agreed. You got a body count of your own, John. It'll come back to haunt you. Oh, I am not gonna beg for my life. Not from you or anybody else, Captain. Wouldn't do you any good. yes, dua hal ini yang harus kita bicarakan. Kematian Soap dan Kapten Price yang tanpa basa-basi langsung membunuh Jenderal Shepard. Verdansk. Semua berawal dari kota Verdansk. Suatu serangan yang kita tahu itu ulah Makarov akhirnya diketahui oleh Task 141 dan langsung menangkapnya. Meski sudah kicep pun, Makarov masih bisa dengan tenang meledakkan satu pangkalan. Soap pun kehilangan kesabaran dan akhirnya I'll blow your fucking brains out, bro. You hear me? I swear to God, I'll do it. Do it, come on. You shut your mouth! Let me finish him. John, we have him. He's in custody. He's not going anywhere. Stand down, Sergeant. I thought you were the good guys. You gonna rot in hell for this. You'll die in the gulag with the rest of the Russian rats. I'll be seeing you again, McTavish. I promise. Kapten Price berencana untuk membawa Makarov ke tahanan yang aman, yang paling aman. Sebuah keputusan yang sangat salah untuk 4 tahun ke depan. Karena seandainya Soap menembak Makarov di saat itu, mungkin jalan ceritanya akan berbeda. Dan Soap tidak akan mati karena Makarov. Karena 4 tahun setelahnya, Makarov kabur dari Gulag. Для меня это большая честь, командир Макаров. 6 лет. 22 дня, 4 часа. Браток. Рад видеть вас обоих. Тебя тоже. Что вы добились в этой камере? Это только верхушка айсберга. All stations, this is your commander, Vladimir Makarov. Call sign Tsar 90 actual. I have the con. Move to phase 3. Out. On me. Sekaburnya Makarov, dia bergabung lagi dengan Konni Group. Konni yang dia buat Is our weapon. And we will use it as a tool of war to
to restore glory to Russia, the real Russia. Kembali memimpin dan dengan rencana yang lebih matang lagi, dia melakukan dua hal besar. Pertama, rudal Amerika yang berada dalam Urzikstan yang sedang dijaga ULF dicuri oleh Konyi Grup Makarov, dan mereka menambahkan gas seran yang sangat mematikan dan meledakkan rudal itu, membuat seakan-akan kalau Urzikstan lah yang menyerang, yang menjadi terorisnya. Kedua, Makarov meledakkan sebuah pesawat yang di dalamnya ada mantra tentara ULF. Rencana ini berhasil karena lagi-lagi Makarov berhasil mengkambing hitamkan Urzikstan. I am not a terrorist. No. You're a citizen soldier inspired by Farah Karim to fight Russia. You're a freedom fighter. You're Russian. This plane is full of Russians. How could you kill your own people? No, I'm not killing them. Мы ниже 8000 футов, командир. Ле Урзикистане сама. Ле. Кто мне оставляет? Give me that phone, you sick bastard! We can stop this! You terrorist. No! You look like me. Help me! Give me the cell phone! We have to defuse the bomb! Stop! Let me go! I need to get to the bomb! Hurry! Give it to me! Give me the bomb! Dan dunia melihat hal ini sebagai pengkhianatan dan terorisme dari Urzikstan. Selanjutnya, TASS 141 melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang langkah Makarov selanjutnya. Menyadap ponsel bawaan Makarov, mereka akhirnya mendapatkan suatu informasi berupa seseorang yang penting dikirim ke Siberia. Melihat kesempatan dari jejak Makarov, TASS 141 langsung menuju Siberia untuk menangkap orang penting itu. Sesampainya mereka mendapati jika orang itu adalah Demon Jesus. McTavish. The fuck? Captain? Fuck, is there a single shit show that you are not a part of? Jenderal Shepard. Mengejutkan sekali, cutscene ini menunjukkan kalau sebenarnya jenderal ini tidak bekerja sama dengan Makarov, melainkan memang sengaja memburu Makarov agar menghentikannya. Bercandaan yang lawak memang. Sampai akhirnya TASS 141 membuat kesepakatan dengannya karena si jenderal ini memiliki suatu informasi yang penting mengenai mata-mata Makarov ini. Jika Jenderal Shepard harus mengakui semua kebenarannya di Kongres, di persidangan. Namun ternyata hal ini nggak benar-benar terjadi. Graves dan Shepard saling lempar-lemparan, mencoba melindungi diri mereka masing-masing. Dan semua ini disaksikan oleh TASS 141 yang membuat mereka sangat marah. Namun apa boleh buat, misi utama mereka itu adalah Makarov. Berkat nama intel yang diberikan Shepard, mereka mengetahui jika Konyi Group telah menanam bom di stasiun kereta. Mereka pun ke sana, mencoba mematikan bomnya, tapi Red wire, got it. Take this to hell with you, Captain. Never bury your enemies alive. Bloody hell. Johnny! Captain, the bomb! How do we stop it? Find the red wire. Red only, so we cut together on 3, copy? Roger, on 3. 1, 2, 3. Disarmed. Disarmed. We're clear. ya, dari sini kita tahu jika Makarov, orang yang sudah memplanning ini sedemikian rupa dari jauh-jauh hari. Yang diduga Makarov ingin meledakkan sebuah kereta ternyata salah. Makarov melakukan semua ini untuk membalaskan dendamnya, untuk membalaskan Soap.
Sesuai janji yang dikatakan Makarov, begitupun ke Kapten Price. Seeing you again, McTavish. I promise. Take this to hell with you, Captain. Never bury your enemies alive. Jangan mengubur musuhmu hidup-hidup, atau dalam hal ini hukuman penjara ke musuh sampai mati. Dan tentu ini akan sangat melekat dalam pikiran Kapten Price, akan selalu diingat olehnya. Seandainya waktu itu dia membiarkan Soap menembak Makarov, maka bukan Soap lah yang ditembak oleh Makarov. Dan karena hal inilah Kapten Price sangat merasa bertanggung jawab akibat kematian Soap. Dan dari sini juga Kapten Price mulai sadar, mengikuti saran dari Makarov untuk tidak mengubur musuhnya hidup-hidup. Dia pun menuju musuhnya yang berikutnya, General Shepard. You're better than this, Captain. We both will. This job is about making sacrifices for the greater good. Agreed. You got a body count of your own, John. It'll come back to haunt you. Oh, I am not gonna beg for my life. Not from you or anybody else, Captain. Wouldn't do you any good. Jadi sekali lagi, kenapa endingnya seperti ini? Well, endingnya ini dibuat seperti ini agar kita melihat jika Kapten Price sudah berubah, menunjukkan sisi lain dari dirinya. Dan sebagai pelajaran dari rekannya, Soap, yang mati tertembak, Kapten Price belajar untuk berpikir ulang, untuk tidak mengambil cara penjara untuk musuh-musuhnya. Karena Makarov sendiri sudah membuktikan jika dia mampu keluar dari penjara terketat sekalipun. Lagi-lagi membuat Kapten Price berpikir jika cara penjara tidak bisa dipercayainya. Maka dari itu, untuk mencegah tragedi Soap, Kapten Price memutuskan untuk langsung membunuh semua musuhnya langsung dengan tangannya. Well, sebuah story yang menurut gue sangat masuk akal dan sangat dalam ya. Gue ngeliatnya seperti itu. Kalau lu mau saran, langsung saja kolom komen terbuka sangat lebar untuk lu. Dan sebenarnya ending ini gak jelek, supaya kita agak greget. Developernya itu ingin membuat kita supaya lebih greget untuk memainkan, untuk membalaskan dendam kita dari game ini ke game selanjutnya. Well, itu yang gue tangkap dan itu yang bisa gue sampaikan. Terima kasih, gue Hamizan. Dan kalau lu suka pembahasan game seperti ini, tolong like sebanyak-banyaknya dan gue akan melanjutkan pembahasan seperti ini. Terima kasih, bye.